Belajar drum dari nol, semua hal yang kamu harus pahami sebelum mulai main drum. Oke, kali ini kita akan belajar bareng ya. Ini merupakan free modul lagi dari Upkit Academy. Dan untuk teman-teman semua, aku khususkan pelajaran ini untuk drummer pemula. Jadi untuk semua yang pengen belajar drum, untuk semua yang mau untuk berkembang lagi belajar drum, ini aku akan kasih pesan-pesan untuk kalian. Apa sih yang kalian harus perhatikan ketika kalian mau belajar drum dari nol dan kalian nggak tahu nih, oh kak apa sih yang harus dipelajarin, kak apa sih yang harus aku mulai gitu untuk aku mau belajar main drum. Nah, di sini aku akan langsung membahas dari beberapa poin yang akan aku sampaikan. Sebelum itu, semoga kalian bisa ngerasa bermanfaat dengan materi-materi yang aku akan sampaikan. Dan kalian juga bisa membeli modul dari Upkit Academy. Ya udah cukup banyak yang dirilis, yaitu mulai dari Worship Mastery 1.0, Worship Mastery 2.0, lalu Zero to Hero, dan masih banyak banget materi yang belum aku kasih dan akan dikasih ke modul-modul Upkit Academy. Oke? Nah, di sini aku akan membahas mulai dari beberapa poin penting yang akan kita pelajarin. Aku akan bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu adalah mindset seorang drummer. Yang kedua itu cara pegang stick. Yang ketiga itu postur duduk. Dan yang keempat itu pola latihan harian. Jadi di sini nanti aku akan membahas bagan-bagannya secara detail dari poin-poin yang tadi aku sudah sampaikan. Dan semoga dengan materi yang aku sampaikan dari satu video ini kalian udah bisa mempelajarin dan kalian bisa langsung aplikasikan di rumah. Ingat, apa yang aku sampaikan ini bukan merupakan suatu jalan pintas, tapi ini merupakan proses awal ketika kalian belajar drum supaya kalian itu belajarnya bisa jauh lebih terstruktur. Nah, di sini yang aku mau bahas dari poin yang pertama itu mindset seorang drummer. Sebelumnya, drum itu apa sih teman-teman? Drum itu merupakan alat musik ritmis yang memang ketika kalian bermain itu menjadi suatu fondasi dalam musik gitu. Nah, kalau kita tarik garis lagi memang ada, kalau kalian main itu kan ada full band, ada akustik, yang memang kalau full band itu pasti ada drumnya. Nah, ketika kalian main drum itu akan jauh lebih energik gitu. Atau mungkin jauh lebih ada soul karena beatnya gitu. Nah, itu kalian bisa pahami bahwa memang drum ini salah satu instrumen yang cukup penting karena memegang beat juga, memegang tempo sebagai beat keeper. Itu memegang suatu peranan yang penting banget. Nah, ketika kalian belajar drum, mungkin kelihatannya itu kayak di belakang gitu. Oh, ini nggak kelihatan nih ketika kalian berada di panggung atau kalian berada di suatu konser gitu atau di acara musik tertentu gitu. Kadang drum itu pasti yang paling pojok gitu, kayak nggak kelihatan nih malahan drummernya gitu. Tapi ketika drummernya itu nggak main, pasti kan sangat kelihatan dan sangat kedengeran. Oh, ini drumnya nggak main nih. Atau ketika drumnya bagus gitu, lagi main ngechops gini. Nah, kayak gitu-gitu tuh jadi kayak, wah, ini tahu nih meskipun kayak di pojok gitu nggak kelihatan. Drummer itu memiliki peranan penting seperti itu teman-teman. Jadi apalagi misal kayak salah drumnya atau instrumennya kayak asik tuh, oh ini drumnya asik banget. Atau misal salah, wah drumnya kurang bagus nih. Jadi sebagai fondasi musik di mana memang drum itu cukup penting teman-teman. Baik itu sebagai ujung tombaknya atau memang sebagai fondasinya gitu, akarnya atau dasar ketika band itu berdiri gitu. Nah teman-teman, selain itu, selain penting banget, tapi drum itu juga salah satu instrumen yang memang berat gitu. Berat tuh dalam arti apa? Bawaannya itu banyak banget teman-teman. Misal kayak gini, satu simbal aja itu ya cukup berat untuk dibawa. Kayak aku misal main event gitu, pasti itu minimal banget ya, aku bawa simbal satu set dan snare drum. Karena itu memang salah satu peranan yang cukup penting ya. Misal kayak drum atau tom, floor, itu kan mungkin dari vendor atau dari lokasinya itu udah ada gitu. Cuman ketika kalian bermain untuk menciptakan sound atau gaya suara yang khas, itu pasti kalian memerlukan snare drum minimal dan satu set simbal itu selaras teman-teman. Yang memang jadi memang kalian membawanya itu udah cukup berat gitu. Ya sebenarnya kayak mindset ini yang harus dibangun bahwa memang drum itu sebagai fondasi musik. Jadi memang
ketika kalian latihan itu nggak boleh sembarangan kayak oh ya udah main-main aja gitu. Tapi memang kalian sebagai pemegang tempo, kalian itu memiliki fondasi di mana ketika kalian mainnya enak, ketika orang lain bisa menikmati permainan kalian, kalian tuh sebagai ujung tombaknya. Jadi kalian harus bisa bermain enak, kalian harus bermain bisa dinikmati. Itu mindset yang paling pertama untuk kalian harus pelajarin teman-teman. Lalu setelah itu kalian bisa masuk ke dalam pola cara memegang sticknya itu seperti apa teman-teman. Di sini mungkin aku akan menjelaskan dulu ya cara memegang stick dengan benar itu seperti apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang pegangnya itu di sini. Ini mungkin bisa dilihat juga di sini atau mungkin terlalu panjang di sini. Nah, kalau aku itu patokannya gini. Sekitar mungkin sekitar 3 sampai 5 cm dari ujung stick itu aku pegangnya di sini teman-teman. Jadi ada sela-sela di sini. Kenapa? Karena memang ketika kalian bermain terlalu dalam sini itu powernya nggak akan bisa maksimal teman-teman. Nah, atau misal kalian mantulin gitu. Nah ini malah nggak bisa mantulin. Kalau misal kalian masuk di sini atau di sini deh. Nah itu kan pasti akan gampang lepas gitu sticknya. Misal kayak gini main. Nah tiba-tiba lepas gitu karena pegangannya kalian nggak di sini juga, tapi kalian harusnya itu di sini. Jadi ada sela-sela mungkin sekitar 3 sampai 5 cm di sini. Nah kalian juga pegangnya di sini harus benar teman-teman, karena jangan terlalu dalam dan jangan terlalu keluar. Itu nanti akan copot sticknya atau kalau di sini powernya itu akan jauh kurang teman-teman. Jadi yang paling pas itu di sini. Udah itu paling benar teman-teman. Jadi sekitar 3 sampai 5 cm. Oke. Lalu di sini ada beberapa grip yang kalian harus ketahui teman-teman. Jadi nggak cuma asal megang stick gini, tapi ada beberapa grip yang kalian harus tahu. Sebenarnya di sini aku akan menjelaskan 4 grip ya. Yang pertama itu American grip, yang kedua itu French grip, yang ketiga itu German grip, dan yang terakhir itu traditional grip. Nah, di sini aku masuk di German grip dulu ya. Jadi German grip ini seperti apa? Ini tuh menutup teman-teman bentukannya. Jadi nutup gini. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengejar powernya teman-teman. Misal kayak gini. Kebayang ya? Nah, ini di sini teman-teman. Cara memegang sticknya. Nah, kalau American grip itu seperti apa? American grip itu lebih dibuka teman-teman di bagian sini. Jadi ini kayak sticknya bisa masuk di sini. Jadi lebih luas gitu. Ya memang jujur sebenarnya aku nggak terlalu sering pakai American grip ini juga. Cuman ini mungkin bisa jadi wawasan teman-teman ya. Ini. Begitu. Lalu ada di French grip teman-teman. French grip itu seperti apa? French grip itu yang tadi kan German grip itu kan nutup ya. Nah ini French grip itu buka teman-teman. Jadi buka tuh kayak gini. Mungkin di sini juga bisa ngelihat. Nah ini buka teman-teman. Tipe karakternya. Jadi misal kayak gini. Nah ini kalau mengejar karakter yang lebih groovy, lebih nyantai, itu kalian bisa pakai French grip. Nah kalau kayak German grip itu kan kayak gini. Kalau kalian ngejar lebih ke arah power dan sebagainya itu kalian bisa pakai German grip. Atau kalau kalian pengen lebih groovy itu kalian bisa pakai French grip gitu. Nah lalu di sini ada grip yang terakhir. Ini mungkin teman-teman sering lihat yaitu traditional grip. Itu kayak gimana? Kayak gini teman-teman. Jadi traditional grip ini 2 jari belakang itu ke arah sini dan ini kalian jepit di sini. Gini ya. Nah, ini jari jempolnya ini masuk ke sini. Jadi gini dulu. Ini kalian jepit dulu. Nah, ini bentuk tangannya itu gini ya, teman-teman. Ini kayak pistol nih, misal kayak gini ya. Nih. Nah, ini kalian jepit di sini. Lalu ini masukkan di sini. Jadi kayak memegang sumpit gitu. Nah, habis itu di bagian telunjuk dan jari tengah itu kalian jepit masuk. Oke ya, kebayang ya. Tapi gini teman-teman, yang kalian harus pahami pergerakan utamanya itu sebenarnya di sininya, di bagian telunjuk dan jempolnya ini. Jadi gitu. Nah,
di bagian jari lainnya itu hanya sebagai pemegangnya teman-teman. Jadi kalian gerakinnya itu dari sini. Nah gini. Gitu. Nah misal kalau kalian pengen main jazz dan sebagainya itu lebih cocok kayak gini pakai. Nah kalau traditional grip itu biasanya pakai buat apa? Ini buat kayak lebih nyantai, terus kayak mainnya tuh ngejazz itu cocok. Pokoknya yang lebih groove itu biasanya traditional grip juga cocok banget teman-teman. Karena powernya itu nggak terlalu besar. Kalau kalian mukul ini, nah itu cenderung lebih susah. Jadi ini lebih cocok buat main groove-groove gitu. Gitu teman-teman. Nah untuk beberapa grip ini kalian mungkin bisa pelajarin dulu. Kalian pilih gitu yang paling nyaman yang mana untuk kalian pakai. Nah ketika kalian udah bisa ya udah. Yang penting kalian udah tahu wawasan-wawasannya itu dulu. Oke? Nah masuk di poin yang ketiga di sini adalah pola duduk teman-teman. Pola duduk ini mungkin untuk teman-teman semua itu nggak terlalu memperhatikan ya. Kayak oh ya duduk mah duduk aja ya. Cuman sebenarnya gini teman-teman, kalian perlu memperhatikan karena apa? Aku pernah dengar dari Dennis Chambers juga, dia itu bilang bahwa memang pola duduk itu sepenting itu. Ketika kalian duduk itu harus tegak, jadi tegak lurus kayak gini. Nah ini pola duduknya kalian bisa bahunya di sini lebih tegak. Jadi sebenarnya mainnya itu paling bagus kayak gini. Dengan powernya itu nanti biar kalian bisa dapat juga. Itu. Jadi ini tangannya kayak gini, pola duduknya udah tegak kayak gini, oke, udah dapat. Bahunya juga udah pas. Nah, lalu kalian tinggal posisikan drum kalian di sini. Kebayang ya? Karena ketika kalian misal main kayak gini deh, nyantai. Ini dengan beat yang sama ya. Beda teman-teman sama yang kayak gini. Kelihatan kesannya itu sebenarnya nggak jauh beda tapi kelihatan bedanya ya. Jadi kayak ada powernya gitu. Sama yang kayak gini. Kebayang ya? Mungkin beda tipis tapi itu kerasa banget teman-teman. Apalagi kayak misal recording, live di panggung itu bener-bener cukup sensitif lah untuk hal-hal seperti itu. Karena memang pola duduk itu sepenting itu teman-teman. Apalagi kalian tuh ya jangan sampai bungkuk lah ketika kalian bermain drum, keseringan duduk terus bungkuk gitu. Wah itu ya cukup disayangkan sih kalau kalian sampai kayak gitu. Jadi mending dari awal banget itu kalian coba pelajarin pola duduknya itu seperti apa juga. Lanjut di poin yang terakhir, di poin yang keempat di sini adalah latihan harian. Nah, latihan harian ini mungkin teman-teman tuh kayak bingung, kok apakah aku harus latihan setiap hari? Apakah latihan yang untuk drummer menjadi drummer yang jago itu harus latihan tiap hari, harus latihan tiap jam atau kayak gimana? Nah, sebenarnya kalau dulu aku pribadi itu aku pasti minimal banget aku pasti pegang stick dan sticking 15 menit. Minimal banget itu. Karena kayak kerasa banget sebenarnya kalau kalian sticking terus sehari atau 2 hari kalian nggak sticking gitu. Itu pasti langsung kerasa kaku teman-teman. Jadi pola hariannya itu kalian harus latihan sticking. Kenapa sticking itu merupakan hal yang sangat penting? Karena gini teman-teman, ketika kalian belajar sticking, ketika kalian memahami, oh oke, aku mau sticking nih. Nah itu anggapannya tuh kayak pemanasan teman-teman. Kan gak mungkin ya kalau kalian main basket, kalian renang, atau kalian mungkin yang suka main bola atau fitness gitu. Kalian kalau nggak pemanasan kan langsung apa ya kerasa kaku. Kalau kalian langsung mainin olahraga gitu, nah itu kayak wah ini ada yang nggak beres nih karena aku belum pemanasan. Itu sama halnya dengan kalian main drum teman-teman. Kalian harus sticking karena itu memang pemanasan kalian sebagai warming up kalian gitu. Nah ketika kalian nggak menjalani itu ya akan terasa kaku dan nggak akan maksimal gitu. Ya mungkin kalian bisa main drum, cuman nggak akan maksimal dan kalian nggak akan berkembang ketika kalian nggak latihan setiap hari.
Nah, yang kalian harus latih itu apa? Yang pertama itu sticking, teman-teman. Kalian harus memahami rudimen-rudimennya dulu. Aku mungkin di beberapa modul itu juga aku udah jelasin terkait rudimen-rudimen apa yang harus kalian pelajarin sebagai drummer pemula. Cuman di sini yang inti poin yang aku mau jelaskan itu gini, teman-teman. Ketika kalian udah belajar, ketika kalian udah memahami, ya udah gitu, nggak usah kayak aku udah bisa tapi aku nggak mau melakukan itu karena aku udah bisa, jadi aku nggak usah latihan deh setiap hari karena aku bosan gitu. Nah, jangan kayak gitu, teman-teman. Tapi balik lagi, mindset yang kalian harus pahami itu, sticking itu bukan untuk kalian menjadi lebih jago, tapi sticking itu sebagai warming up kalian, pemanasan kalian. Kalian nggak mungkin bisa jago tanpa kalian pemanasan dulu. Tapi kalian kalau pemanasan terus tanpa kalian improvisasi latihan, ya kalian nggak akan jago-jago gitu. Karena kalian nggak belajar improvisasinya, kalian cuma belajar basicnya aja. Jadi semuanya itu berkesinambungan, teman-teman. Kalian harus belajar dari step awal, step 1, step 2. Mungkin ini sebagai pintu utama ketika kalian mau belajar drum. Ya ini kalian harus pelajarin dulu, teman-teman. Jangan kalian skip proses-proses yang aku udah kasih, karena memang ketika kalian skip ya udah pasti hasilnya nggak akan maksimal gitu. Kalian coba pelajarin step by stepnya seperti apa yang aku udah sampaikan, terutama 4 poin yang tadi. Setelah kalian tonton video ini, coba kalian pelajarin. Kalau kalian belum paham, kalian ulangin lagi, kalian sampai benar-benar paham tiap poin-poinnya. Ketika kalian udah tahu, oke, coba pelan-pelan untuk latih setiap hari. Yang tadi aku udah jelaskan di poin 4. Mungkin untuk materi ini segitu dulu, dan semoga kalian bisa berkembang dalam main drumnya. Oke? Semoga bermanfaat dan selamat belajar.